Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rahmat Dian Permadi, di channel Rahmat_Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah, Indonesia, dan internasional. Oke, dalam konten saya kali ini, saya akan sedikit refreshing ya, karena beberapa waktu yang lalu kan saya sering membuat konten tentang pembelajaran matematika. Oke, saya ingin refreshing atau apa mengistirahatkan otak saya sebentar ya. Jadi belajar mulu terpusing kan gitu ya. Oke ya, itu cuma itu saja. Jadi dalam konten saya kali ini saya akan membahas ya sistem operasi yang terbaru dari Microsoft. Mungkin kalian sudah pernah dengar atau mungkin belum pernah mencoba atau mau mencoba tapi ragu kan gitu ya. Oke, ini saya akan mengulas review dari Windows 11 Pro yang terbaru ya, atau Windows 11 Pro yang terbaru yang saya install di PC saya dengan spesifikasi yang untuk saat ini sih tergolong minim ya, atau rendah ya. Oke, sebenarnya ini perkenalan dulu ya. Jadi Windows 11 ini tampilannya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat mungkin ada yang berbeda ya dari tampilannya. Kenapa? Ini ya, ini icon-icon ini yang tadinya kan Windows 10 itu kan atau Windows 7 adanya di sebelah sini ya. Nah, ini adanya di tengah-tengah. Ini mirip dengan sistem operasi Mac OS ya, dari keluarga Macintosh, Apple ya tentunya ya, itu yang berbayar gitu ya. Oke, nggak masalah. Apakah ini duplikat dari Apple? Ya bukan. Jadi mungkin inovasi dari Microsoft lebih fresh lagi tampilannya, tidak tidak melulu gambar tagline logo Windows itu ada di kiri kanan atau atas segala macam. Nah, ini adanya secara default atau secara standar adanya di tengah-tengah. Nah, sebenarnya sih bisa saja ini digeser ke kiri ke kanan, cuman apa bedanya dengan Windows 10 ya gitu ya. Itu hanya dari tampilan. Oke, bagaimana dengan sistemnya? Nah, sebelum kita beranjak ke lebih jauh, kita mengenalkan dulu ya. Nah, ini saya menggunakan sistem operasi Windows 11 Pro dengan spesifikasi yang minim. Nah, cara mengeceknya untuk bagaimana untuk sistem itu, kita tinggal klik kanan aja dari logo Windows ini ya, klik kanan, lalu sini ada bacaan sistem. Ini sebenarnya sudah ada atau sudah lazim kita temukan di Windows 7, 10, 8.1 atau 8 ya. Sebenarnya sama aja ya, cuman hanya tampilan dengan sistem Defender maupun sistem keamanan security-nya yang lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Oke ya, ini kita lihat saja sistem yang saya pakai ya. Nah, untuk perkenalan saja, jadi saya menggunakan spesifikasi yang saat ini tuh minim ya. Tapi di masa lalu atau di tahun 2008-2010 itu wah sekali gitu ya. Saya menggunakan Intel Core 2 Duo dengan prosesor 3,0 GHz. Nah, ini sudah luar biasa ya. Lalu saya menginstal RAM 8 GB. Walaupun maksimalnya saya bisa menginstal di PC saya itu dengan motherboard 4 slot RAM itu bisa sampai 32 GB. Ya, oke, nggak masalah. Nah, ini versi dari Windows-nya itu Windows 11 Pro, update-nya 21H1. Nah, ini build up-nya ya. Jadi OS-nya itu seperti ini. Jadi ini sudah teraktivasi dengan sempurna ya. Artinya tidak perlu lagi atau suatu waktu nanti butuh key atau butuh aktivator. Enggak, ini sudah all version atau sudah sampai batas waktu kapanpun tidak akan hilang aktivasinya gitu ya. Oke, ini dari spesifikasi. Nah, bagaimana dari tampilan? Nah, seperti ini tampilan sebenarnya bisa dirubah. Cuman kita lihat dulu ya. Ini kita kembali lagi ke desktop. Klik kanan saja, ada bacaan personalis. Nah, ini kita mengatur mengatur apapun yang berhubungan dengan desktop. Nah, di sini sebenarnya sama ya dengan Windows 10, cuman pembaharuan dari logo-logo maupun peletakan icon itu maupun beberapa yang ada tambah dan ada yang kurang gitu ya. Jadi saya menggunakan tema ini ya, yang warna biru dengan tampilan bunga dengan color. Nah, ini kamu bisa ubah di sini colornya. Bisa kalian menggunakan dark atau light. Nah, coba saya kasih light ya. Nah, otomatis tampilannya nanti di program itu akan putih seperti itu. Nah, seperti ini putih ya. Nah, saya lebih suka yang hitam. Kenapa? Karena di mata itu enak dilihat ya. Nah, coba lagi ke hitam. Nah, ini tergantung selera ya. Kalau kalian lebih suka yang hitam atau yang putih ya is oke gitu ya. Oke, nggak masalah. Ini dari tampilannya. Nah,
Terus dari apa ya, dari program, sebenarnya program-program ini install sendiri ya. Jadi beberapa program ada yang bertanya begini Pak, support gak sih kalau program-program atau driver di Windows 10 walaupun Windows 8 itu berjalan di Windows 11? Ya, saya sudah nyoba sendiri, beberapa sudah bisa ya. Nih, khususnya saya menginstal Adobe Premiere Pro 2019 dengan Adobe Photoshop Pro 2019, itu support sekali. Jadi nggak jadi masalah. Ini saya ubah lagi menjadi dark supaya nanti mata saya kelihatan adem situ ya. Oke, ini sudah dark. Nah, oke, gitu. Ini untuk background apa layar recent colornya itu terserah kalian mau ubah sesuai dengan selera, is oke gitu ya. Itu dari tampilan personalis. Nah, bagaimana dengan tampilan yang di sini? Nah, kalau di Windows 10 ini menghilangkan tampilan seperti ini ya. Jadi ada tampilan, misalnya sini ada notification. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya bisa kita hapus dari mana? Dari clear all juga bisa. Jadi notifikasi ini sebenarnya memberitahu apa sih ya? Perubahan yang terjadi pada program atau sistem yang kita update, misalnya begitu. Ya, misalnya gini, saya mengupdate VGA. Nah, berarti kan dia komputer memasukkan komputer itu mengidentifikasikan ada loh program baru yang masuk ke tubuh saya kan gitu, misalnya itu kata komputer ya. Nah, maka notifikasinya itu akan dimunculkan di desktop. Nah, sebenarnya bisa aja dihapus dari sini ya, dihapus dari klik kanan notification setting di sini ya. Di sini bisa kita hapus, artinya tidak lagi kita terganggu dengan notifikasi. Nah, seperti ini ya. Ini kalian bisa off kan atau on kan. Nah, kalau on kan berarti semua software sekecil apapun perubahan dalam sistem kalian itu akan dinotif di sini. Nah, sama kayak kita menggunakan handphone Android, smartphone kan gitu ya. Nanti mungkin WhatsApp atau Google Calendar ataupun apapun lah ya, software itu akan berjalan di background gitu ya. Jadi lebih baik saya matikan saja. Kenapa? Karena ketika saya lagi shoot seperti ini atau lagi streaming itu akan sangat mengganggu ya. Kenapa? Karena nanti muncul di layar kan gitu. Bisa matikan saja, nggak masalah. Oke. Nah, dari apalagi nih? Dari struktur folder. Nah, di sini kamu bisa lihat ada yang terbaru ya dari Windows 11 ya. Nah, kalau di Windows sebelumnya kita tidak menemukan warna-warni seperti ini. Nah, ini semuanya berwarna-warni ya. Ini defaultnya, ya kan? Nah, kalian juga bisa lagi menambah folder-folder lagi yang lain gitu. OneDrive ada ya, kalau kalian ada OneDrive Microsoft silakan login di situ. Nanti secara cloud storage kalian bisa simpan berbagai software atau berbagai data-data kalian penyimpanan awan atau cloud storage. Nah, seperti itu ya. Susunan partisi seperti sama. Saya menggunakan dua partisi yang saya partisi dua, jadi C dengan D. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian ada hard disk atau lebih dari satu hard disk atau SSD, nanti akan di sini akan banyak dari hard disk itu ya. Saya tidak akan mengulas lagi bagaimana cara menginstal ulang. Yang jelas saya anggap kalian sudah memahami atau kalian sudah paham lah cara menginstalasi sistem operasi. Nah, kalau kalian sudah bisa menginstalasi Windows 7, 10 dan lain-lain ya, itu akan sama persis dengan Windows 10. Cuman apa? Bedanya hanya di GUI atau Graphical User Interface-nya, gitu ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu ya lebih manis aja dan tampilan lebih fresh gitu ya. Oke, apalagi ya? Di sini ada yang namanya nih, ya, task view. Ini kita temukan juga di Windows ini ya, Windows 10 ya, atau Windows 8 juga ada. Ini bisa kita tambah nih di sini, misalnya di desktop kita punya banyak desktop sini, bisa kita ubah di sini terus banyak sampai banyak. Nah, ini banyaknya ini sebenarnya gini ya, sebenarnya Microsoft atau Windows itu pengen ngasih solusi kalau kalian lebih dari satu monitor, itu lebih baik ya gitu ya. Jadi kalau kita banyak pekerjaan, banyak spreadsheet atau kita lagi banyak nonton film segala macam. Nah, kalau kalian lebih dari satu monitor itu akan dipermudah dengan yang namanya ini ya, aplikasi New Desktop ini ya. Terus, nah ini ada lagi namanya widget. Nah, widget ini nanti akan terhubung ke internet ya. Jadi kalau saya kan tidak terkoneksi ke internet, jadi kalau kalian widget ini kalau klikkan nanti ada bacaan atau ada program-program apa aja yang widget. Jadi widget itu sama kayak misalnya sticky note segala macam. Jadi software pendukung dari Windows 11 ini begitu. Untuk secara default ya, defaultnya itu untuk browser itu disarankan menggunakan Microsoft Edge. Nah, ini sudah yang terbaru ya.
Jadi yang hilang di Windows 11 dari Windows 10 itu apa? Oh sorry, kebalik ya. Yang hilang dari Windows 10 ke Windows 11 apa? Apa yang dimunculkan? Nah, yang hilang dulu ya. Yang hilang itu adalah IE atau Internet Explorer. Nah, apa penggantinya? Penggantinya itu adalah Microsoft Edge atau Edge ya gitu ya. Ini secara default. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sama seperti Google Chrome ya. Kalau kalian nggak nyaman dengan Edge ya kalian bisa sendiri menginstalasi Chrome atau Mozilla atau Opera gitu ya. Itu is okay, itu tergantung selera gitu ya. Untuk apa? Untuk pencarian kalian bisa lihat di sini. Ini ada pencarian. Bisa kalau mencari apa nih? Mencari aplikasi, mau mencari setting segala macam itu ada semua di sini ya. Oke, lalu untuk Microsoft Store sama ya. Jadi sama dengan Microsoft Store yang ada di Windows 10. Nah, ini kalau kalian terkoreksi, kalian akan menemukan berbagai software dari berbagai kategori gitu ya. Mungkin dari education, dari movie, dari film dan sebagainya gitu ya. Oke, ini karena tidak ada terhubung internet, jadi tidak bisa membuka berbagai software yang ada di sini begitu. Apalagi ya? Ini kan saya menggunakan ini ya, menggunakan VGA dari AMD Radeon. Jadi saya ini menggunakan Radeon dari HD berapa nih? HD 7870 GHz Edition. Jadi sebenarnya saya waktu itu ya kemarin kalau nggak salah, saya ragu nih apakah saya akan mengupdate, apakah nanti akan timbul crash atau bentrok di sistem. Ternyata enggak ya. Ternyata Windows 11 itu baik sekali. Jadi semua software yang berjalan di Windows 7 dan 10 itu akan berjalan dengan sempurna di Windows 11 Pro. Nah, seperti itu ya. Ini saya menggunakan Radeon HD 7870 Series Edition dengan VRAM-nya atau VGA RAM itu 2448 MB atau setara dengan 2 GB GDDR5 dengan clock speed 1200 GHz. Nah, ini yang terbaru nih, saya baru update tadi ya. Jadi versinya 21.5. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian menggunakan VGA standar misalnya Intel GMA, bisa saja ya, itu nggak masalah ya. Jadi yang saya bilang tadi, semua driver dan software yang berjalan di Windows 7 maupun Windows 10 itu akan berjalan dengan sempurna di Windows 11 gitu. Ya, untuk software saya rasa tidak perlu jelaskan lagi ya, itu nanti akan kalian tergantung kebutuhan mau install apa sih di situ gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di konten saya ini. Ya, mudah-mudahan konten saya ini membawa manfaat atau membawa pengetahuan bagi kita semua ya. Dan saya juga sebenarnya masih belajar. Jadi saya membutuhkan kritik dan saran daripada teman-teman yang mungkin lebih expert dibanding saya gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan untuk mendapatkan konten-konten yang menarik tentunya. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.